Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Masjid Raya, TKP pembakaran mimbar. Memang sembunyi-sembunyi kok Pak. Tidak, memang Ustaz. Sebenarnya ya juga dia Kayak tong ada jin itu kuasai otakmu di. Untuk pembakaran sendiri, apakah menggunakan bensin atau langsung pakaian yang dibakar itu gimana? Ya, ada senyawa zat yang Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Masjid Raya, TKP pembakaran mimbar. Tapi alhamdulillah informasi yang diperoleh insya Allah disampaikan secara resmi oleh kepolisian. Umat Islam tidak usah khawatir, ini bukan provokasi, bukan sesuatu yang membuat kita harus panik. Makassar tetap aman. Ternyata tidak ada masalah, cuma ada kekeliruan yang kira-kira Pak Kapolrestabes bisa jelaskan. Ya. terima kasih. Saya Kapolrestabes Makassar. Dari hasil olah TKP yang kami lakukan, sementara kita sudah mengetahui ciri-ciri dan identitas pelaku juga pembakar mimbar. Sementara kita masih melakukan pengembangan, secara resmi belum kita bisa lakukan untuk rilis karena kita masih melakukan pendalaman terhadap pelaku yang saat ini melarikan diri. Ya. Ya, jadi tidak usah khawatir, tidak ada provokasi. Ini insya Allah ditangani sama polisi secara profesional. Ada Pak Saab dari Dewan Masjid Indonesia, ada Pak Kapolrestabes, insya Allah tidak usah cemas, tidak usah khawatir. Ini bukan provokasi. Tetap jalankan. Yang paling penting sekarang harus protap kesehatan. Itu aja prioritas. Yang belum vaksin. Tidak sih. Aman Bang. Bisa dimulai, rekan-rekan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore yang saya hormati, saya muliakan Bukarom Al-Ustaz Bapak Dr. Haji Hasan Latif, dan saya hormati Kasat Reskrim dan seluruh rekan-rekan media yang telah hadir di ruangan ini. Hari ini kami akan melakukan rilis terkait perkembangan kasus yang terjadi di Masjid Raya. Saya akan menyampaikan dulu sehingga nanti rekan-rekan menerima informasi ini betul-betul utuh, tidak sepotong-sepotong. Saya akan menginformasikan lebih dahulu bagaimana kronologis terjadinya
pembakaran terhadap objek mimbar di Masjid Raya Kota Makassar. Diawali dari informasi yang kami terima bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 01.30 dini hari kita telah terjadi pembakaran mimbar Masjid Raya yang dilakukan oleh orang tidak dikenal. Kemudian dari laporan maupun informasi yang kami terima, langkah kami selanjutnya adalah kami mendatangi TKP, kemudian melakukan olah TKP dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berada di lokasi. Dari hasil pemeriksaan awal yang kami lakukan terhadap beberapa saksi, antara lain penjaga masjid, kemudian pihak security, dan yang paling penting adalah tangkapan CCTV yang berada di lokasi Masjid Raya. Dari keterangan saksi maupun tangkapan CCTV ini berhasil kita identifikasi diduga pelaku yang melakukan pembakaran mimbar di Masjid Raya ini. Kemudian setelah selesai kita semua mengambil keterangan saksi-saksi, kami membagi dua tim. Satu tim yang melaksanakan olah TKP untuk membantu rekan-rekan dari Bid Lapor Polda Sulsel karena ditemukan sisa pembakaran, ada botol yang diduga ini minyak tanah. Tetapi nanti lapor yang akan merilis karena laporlah yang punya keahlian untuk menentukan bahan-bahan ini. Kemudian satu tim lagi bergerak, kami di backup oleh Resmo Polda, bergerak mencari pelaku yang setelah kejadian melakukan pembakaran ini, pelaku melarikan diri. Pada pukul 14.00 kami mendapat informasi bahwa pelaku berada di seputaran wilayah Tidunggu. Kemudian tim bergerak ke sana dan berhasil mengamankan pelaku yang saat ini berada berdiri di belakang saya. Keterangan-keterangan awal sudah kami lakukan terhadap pelaku ini. Yang pertama, saya informasikan pelaku bernama KB, inisialnya KB, warga Kecamatan Bontoala, usia 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tidak ada. Kemudian motif yang dilakukan pelaku dalam membakar mimbar Masjid Raya ini karena sakit hati kepada pengurus masjid, yang mana setiap pelaku KB ini datang ke masjid untuk beristirahat, tidur di masjid, ini selalu dilarang oleh pengurus masjid maupun pihak security. Ini motif awal yang kami dapatkan dari perbuatan pelaku ini. Kemudian dilakukan pengembangan terhadap perilaku aktivitas dari pelaku ini. Diduga pelaku ini sudah lama mengkonsumsi zat-zat berbahaya, kandungan-kandungan berbahaya
seperti yang diatur dalam Undang-Undang Narkoba maupun Psikotropika. Ini juga akan kita lakukan pengembangan keterkaitan pelaku dengan para pengedar narkoba. Kemudian barang bukti yang kita amankan antara lain ini ada sajadah yang sudah separuhnya terbakar karena pelaku ini menggunakan sajadah ini untuk cepat terbakar di mimbar masjid ini. Kemudian ini adalah potongan-potongan dari mimbar yang ada di dalam Masjid Raya setelah dilakukan pembakaran oleh pelaku. Kemudian ini ada beberapa kitab suci Al-Quran yang juga ikut terbakar karena letaknya memang berada di sekitar mimbar khotbah ini. Ini mungkin sebagai pengantar dari saya. Silakan rekan-rekan apabila ada yang ingin ditanyakan, saya berikan kesempatan. Setelah ini telah hadir di tengah-tengah kita Pak Ustadz Kasat Latif. Kami berharap beliau juga nanti yang akan menyampaikan agar masyarakat tetap tenang, tidak terprovokasi oleh berita-berita hoax, apalagi oleh ujaran kebencian. Percayakan kepada kami, Polrestabes Makassar, untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan secara tuntas terhadap kasus ini. Baik, silakan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya. Bagaimana dengan status pelaku sekarang? Status hukum tersangka atau apa? Ya, pasal 187 ayat 1 dan ayat 2 KUH pidana dengan ancaman hukumannya di atas 5 tahun, yaitu perbuatan sengaja membakar. Pasal 187 ayat 1 dan ayat 2 KUH pidana dengan ancaman hukuman 15 tahun. Pak, Ya. ini apakah pelakunya apakah ada keluarga, memiliki keluarga, atau apakah juga sudah pernah melakukan tindak pidana? Kemudian ini apakah ini lihat Jasmadi Nur Rohani itu? Oke. Yang pertama saya jelaskan bahwa pelaku ini tinggal masih bersama orang tuanya, karena memang tidak punya pekerjaan. Kemudian yang berkaitan dengan rekam medis yang bersangkutan, tentu bukan kewenangan kami nanti menjelaskan. Ada ahlinya, apakah ada kaitan dengan kondisi-kondisi kesehatan dari pelaku ini. Pak, pelaku ini kan warga sekitar, kenapa bisa kerap beristirahat di masjid? Ya, karena memang kalau kita lihat kondisi di Masjid Raya, banyak memang umat yang datang di samping beribadah juga beristirahat di Masjid Raya. Nah, pelaku ini termasuk yang rutin dan sering tidur di pelataran Masjid Raya. Kemungkinan pihak security menganggap bahwa tidak nyaman dengan kehadiran pelaku, kemungkinan bisa mengganggu jamaah yang melakukan ibadah. Apakah ada pidana sebelumnya? Karena ini kan sudah diketahui yang menggunakan sebelumnya narkotika, obat terlarang begitu. Kenapa? Sudah ada pidana lain karena ini sudah diketahui Ya, oke. Ini masih kita kembangkan. Ya. Yang pasti untuk unsur membakarnya sudah terpenuhi. Kita akan dalami kembali untuk keterkaitan pelaku dengan tindak pidana yang lain. Apakah sudah ditelusuri? Ya, Sudah ditelusuri belum? hari ini kita akan tes dulu. Apakah pelaku itu enggak, artinya tidak ada yang menyuruh untuk melakukan pembakaran? Sementara ini tidak ada. Dari hasil Ada teroris pemeriksaan, lainnya? tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada. Apakah pernah sempat melakukan perkelahian dengan security karena Tidak. dilarang? Dari keterangan saksi, pihak security yang bersangkutan pada saat ditemukan di dalam pelataran di halaman masjid
Pelaku langsung melarikan diri dari kejaran security. Jadi tidak ada perkelahian sebelumnya. Tidak ada. Untuk pembakaran sendiri, Pak. Untuk pembakaran sendiri, apakah menggunakan bensin atau langsung pakaian yang dibakar itu gimana? Ya, ada senyawa zat yang berbahaya yang bisa mudah terbakar. Ini dia liquid cair, namun ini masih diuji di laboratorium forensik. Saya belum bisa dan tidak bisa memastikan itu apa. Nanti dari laboratorium forensik yang akan menjelaskan setelah dilakukan uji. Kan pakai tadi dikatakan minyak tanah Pak, kemudian pakai sejadah supaya cepat terbakar. Apakah pelaku niat awalnya ini mau membakar mimbar saja atau memang mau bakar masjid nih? Ya. Kalau kita lihat dari rekaman tangkapan CCTV yang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa motif pelaku ini karena merasa kesal setiap tidur di masjid selalu ditegur oleh security. Nah, dilihat dari motif pelaku melakukan pembakaran ini, memang sasarannya hanya mimbar ini, hanya mimbar karena malam itu kondisi hujan lebat dan masjid raya itu sempat bocor. Ya. Tapi dari tangkapan CCTV kita lihat bagaimana terburu-burunya pelaku ini untuk bisa segera menyelesaikan perbuatannya. Namun pada saat api sudah mulai membara, pengurus masjid naik ke atas dan menemukan kondisi mimbar ini sudah terbakar di bagian belakangnya. Tetapi di bagian depannya ini masih utuh. Sebelumnya diduga ini pelaku orang gila, apa betul dia orang gila? Ya. Atau hanya pura-pura gila? Nanti ya, ahlinya yang akan jelaskan ya. Bukan kewenangan saya dia gila atau waras. Nanti ada medical record yang ini bisa menguatkan apakah ini. Berarti dua di tes urin sama tes kejiwaan Ya. yang akan dilakukan. Ya. Baik rekan-rekan, di samping saya sudah ada Bapak Ustadz Haji Dr. Latif. Nanti berkenan beliau bisa menyampaikan, semoga bisa terus menyejukkan situasi di Kota Makassar. Tadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Kapolres Tabes beserta seluruh jajaran, insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, Makassar ini kota bersama. Kita hidup di sini, kita cari nafkah di sini, kita membina keluarga di sini. Maka seluruh orang yang hidup di Kota Makassar ini wajib menjaga ketentraman Kota Makassar. Ada mungkin orang-orang yang mencoba memprovokasi dengan kejadian seperti ini tanpa informasi yang akurat, tanpa berita yang benar, gampang sekali terprovokasi. Alhamdulillah kita warga Kota Makassar tidak terprovokasi dengan ini. Makanya saya pagi-pagi langsung saya bikin pernyataan, ini tidak ada kaitan provokasi. Ini betul-betul kriminal dan kita serahkan kepada polisi. Yang kedua, percayalah tidak ada kejadian yang tidak ada hikmah di dalamnya. Satu, ini koreksi buat pengurus masjid untuk betul-betul sensitif terhadap kasus seperti ini. Karena memang ada kadang-kala pengurus masjid kalau dilihat orang istirahat disuruh pergi. Padahal bisa jadi orang tersebut tidak ada kesan tempatnya istirahat. Dia cari ketenangan jiwa, ya. Itu. Jadi koreksi buat kita semua. Zaman Nabi masjid itu multifungsi, bukan cuma dipakai sholat, tapi termasuk fungsi keuangan, fungsi politik, fungsi kesehatan, bahkan mengatur pasukan di masjid. Tapi tentu zaman sekarang sudah tidak seperti itu. Tapi tetap ada peluang untuk melakukan itu. Yang ketiga, koreksi buat dinas sosial Kota Makassar dan dinas sosial provinsi. Kalau bekerja ini dinas sosial, orang-orang yang mencari tempat untuk istirahat mesti jadi pelajaran. Jangan nanti mau dekat pilkada baru bekerja. Mestinya kejadian-kejadian seperti ini didatangi. Mana kasihan masjid yang banyak orang-orang di situ istirahat karena tidak punya rumah, perantau mungkin cari kerja di sini, itu ya. Kemudian hikmah yang keempat, ini menunjukkan koreksi buat kita semua, kepedulian sosial. Agama mengajarkan, biar saya sholat baik, Senin Kamis lancar, tahajudku tiap malam, tapi saya tidak punya kepedulian sama orang, saya bukan orang baik. Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain.
Saya yakin kalau kita punya kepedulian sosial, bertetangga dengan baik, tetangga kan perlu menginformasikan, malah saya kasih anak-anaknya, perlu perhatian. Dan yang kelima, perlu perhatian khusus tentang penyalahgunaan narkoba. Maka kita mengapresiasi, baru-baru ada penangkapan yang 75 kg, itu menurut saya polisi kalau sudah ketemu yang begitu jangan kompromi. Karena inilah salah satu bukti, ya, kalau sudah ketergantungan obat, bisa jadi sesuatu menimpa kita semua, ya. Kemudian yang keenam, kita jangan menjas, kita jangan mengambil keputusan sendiri tanpa menyerahkan kepada ahlinya. Ya, kita ini selalu berprasangka, pasti dituduh misalnya gila, pasti dituduh misalnya gila. Serahkan kepada pihak rumah sakit. Nanti Pak Kapolres Tabes tadi sudah katakan ada institusi yang berwenang, misalnya apa itu, dokter, yang akan memutuskan apa dia sakit jiwa atau tidak. Tapi pada akhirnya saya pribadi sebagai aktivis dakwah mengucapkan penghormatan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kota Makassar yang tidak terprovokasi dengan kejadian ini. Ini menunjukkan kematangan kita dalam menyikapi isu. Juga penghormatan kepada pihak kepolisian dengan segala kekurangan dan kelebihannya mampu mengungkap ini. Kita harap betul-betul kasus ini diungkap secara profesional dan memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang saya sampaikan rekan-rekan, terima kasih sekali lagi. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa aja, memang kucing di masjid apa ya? Ngapa kan ular loh? Tidak pulang juga dari kawan mau naik ke atas naik ke atas seperti bilang ada pembukanya kan apa ada habis temuan dan tadi juga kenapa tuan mau apa kak? Lepas kok kapan minum? Tidak aja. Iya dari sebelah itu lagi memang pertama dari sebelah itu bakar kayu naik ke atas mudah-mudahan ada jatuh tegur kak ini mami ada tegur kak joko naik deh tapi untuk kenapa langsung dia nangis terus langsung Jam berapa jalan naik? malam nih stasi ada di sempat aja turun pak baru dilihat kak. Oh, lepas minjono bakar, Iya baru baru dilihat kak iya. Memang sembunyi-sembunyi kok Pak. Tidak, memang Ustaz langsung ya naik, ada juga dia Kayak tong ada jin itu kuasai otakmu di. tidak tahu juga itu masalah ada nanti di atas langsung tiba-tiba pegang itu apa kan? Bayangkan ini kalau salah informasi di Makassar ini kelakuan bisa 1.000 orang. Iya. Nah, alhamdulillah ya sadar dengan penuh kesadaran kuakui ini kehilapan ya. Ya saya juga kasihan lihat kau diikat-ikat tadi kasihan. Saya bayangkan bagaimana kalau ini saudaraku. Nah, orang tuamu ikut bertanggung jawab, masyarakat ikut bertanggung jawab ketika kau diabaikan seperti ini ya. Sabar bos, buat kuat ini hukuman yang kena aku nanti. Ya, menyesal Jito? Ya, tahu kadek. Siapa dah namamu tadi? Baiklah lagi namamu. Ka'bah. Kau tahu jinjo Ka'bah? Hah? Apa itu deh? Ka'bah. Batu. Yang mana? Di mana jinjo Ka'bah? Di Mekah. Di Mekah. Turki. Ya mudah-mudahan kau suatu waktu bisa ke sana. Amin. Ya iya minna. Nasa ini minna karena salah picak. Nah, apa tuh? Tidak ada karena kau sudah dewasa, maka kau harus tanggung segala perbuatanmu. Ya, oke. Terima kasih banyak. Ya. Kepala batu. Karena salah picak. Kepala batu. Oh iya. Mana bakal ya. Telepon di Jakarta. Emeris.
Ya. Ya. Oke, Ustaz.